بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashkurullaha azza wa jalla ala kulli ni'amihi, ولا سيما حيث أن الله تعالى وفقنا بأن نواصل درسنا في هذا اليوم، وهذا الدرس يكون آخر الحصة لهذا المستوى في مادة تفسير آية الأحكام، حيث إن شاء الله سنواصل درسنا مع الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله تعالى المسمى بروائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن. وكذلك يا إخوان سنأخذ في هذا اليوم المحاضرة الخامسة من محاضرات الكتاب تحت العنوان السعي بين الصفا والمروة. سنأخذ المحاضرة الخامسة من محاضرات الكتاب تحت العنوان السعي بين الصفا والمروة. طيب، وهذه المحاضرة تؤخذ أو عبارة عن تفسير سورة البقرة الآية 158. طيب، من تقرأ الآية يا إخوان؟ من يقرأ منكم؟ نعم، من يقرأ منكم الآية سورة البقرة الآية 158. تفضل. من يقرأ؟ من يريد أن يقرأ؟ Ridwan. تفضل يا فيرمان، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sadaqallahu adzim. Baik. Jazakallahu khairan ya Firman ala qiraatik. Baik, mubasyarah ya naqtu ila at-tafsir at-tahlili wal ijmali li hadhihi al-ayah, yani at-tafsir al-ijmali wa at-tahlil li mufradatil ayah ya min khilal al-kitab alladhi alafahu al-Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Baik. Qala ta'ala inna as-safa wal marwata. Qala Syekh Muhammad Ali As-Sabuni as-safa fi asli lughah al-hajarul amlas. Ya. Jadi as-safa ini seperti biasa ya zakara awalan Syekh As-Sabuni al-ma'na al-lughawi ya qabla asy-syuru' ila ma'na syar'i. Seperti biasa beliau membahas dulu makna secara lughah ya, kemudian juga menyebutkan syawahid dari syair-syair terkait dengan makna lughah dari suatu teks Al-Qur'an ya, baru kemudian nanti masuk kepada makna syar'i. Nah, fil lughah as-safa ma'nahu al-hajarul amlas. Jadi secara bahasa safa itu artinya adalah batu yang licin ya, batu yang apa namanya yang ya pokoknya yang amlas itu licin, bisa menyebabkan seorang terpeleset ya, al-amlas ya. Washtiqaquhu min safa idza khalas atau idza khallasa ya. Jadi diambil dari kata safa yasfu ya, maknanya khalas, artinya bersih atau ya bersih dari hal-hal yang kemudian membuat batu itu tidak licin istilahnya gitu ya. Baik. Wa minhu as-safwan wa huwa al-hajar amlas as-salab. Ya, qala ta'ala famathaluhu kamathali safwanin di surat Al-Baqarah. Jadi dari kata safa ini juga akan kita temukan kata safwan yang artinya ya batu yang licin dan keras. Nah, ini Allah misalnya sebutkan dalam surat Al-Baqarah perumpamaan tentang infak yang dilakukan oleh orang-orang yang riya ya. Famathaluhu kamathali safwanin. Jadi seperti amal yang kemudian diletakkan di atas batu yang licin lalu kemudian mudah hilang tersapu oleh angin ya. Baik.
Ini dari sisi lughah, yang mana idzan al-hajarul amlas. Was-safa jam'un mufradatu safa. Jadi as-safa itu rupanya lafaz jamak, ya, batu-batu yang al-ahjar, ya. Al-ahjar, kemudian mufradnya adalah safa, ya. Qala Jarir, yakni asyair, inna iza qara'al aduwa safatana di aqwalina hajran asammu suluda. وقال المبرد الصفا كل حجر لا يخالطه غيره من تراب أو طين. Sofa, kata Al-Mubarrid, seorang lughawi juga, bahwa maknanya adalah batu yang tidak tercampur dengan debu ataupun tanah. Jadi batu yang murni gitu ya, batu yang murni tidak tercampur dengan benda lain atau dengan partikel lain ya. Tapi ini makna lughah as-safa ya. Thumma al-marwah wa amma al-marwah faqala al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi ya Syekh Sibawai, gurunya Imam Asy-Sibawai, Al-Khalil ibn Ahmad mengatakan al-marwah hiya minal hijarah maka abyadu amlas salban syadidus salabah. Nah, jadi marwah juga secara luar artinya batu juga gitu ya. Tapi batunya ini spesifik warnanya adalah abyad, warna putih. Dan juga amlas ya tadi apa namanya la yukhalituhu ghairuhu minat turabi awitin ya, bersih dari benda lain. Dan juga salban syadidus salabah ya, sangat keras. Wa jam'uha maru mislu tamrah wa tamrun ya. Mislu tamrah wa tamrun. Jadi jamaknya adalah marwun ya, marwun. Ini sama seperti lafaz tamrah kemudian jamaknya tamrun ya. Baik, qala Abu Du'aib hatta ka'anni lil hawadisi marwatun bi safal masyair kullu yawmin yufrah. Nah, ini syawahid intinya, syawahid dari syair-syair ya yang diikutip oleh Syekh As-Sabuni terkait dengan makna lughah dari lafaz safa dan marwah. Nah, sedangkan makna syar'inya apa ya ikhwan? Ya, makna syar'i urfi ya. Apa kemudian makna dari as-safa wal marwa yang sudah memiliki makna khusus secara syar'i dalam arti terkait dengan ajaran Islam atau secara urfi yang sudah dimafhumi ya oleh al-Arab? Maka Imam Al-Alusi dalam tafsirnya mengatakan wa qad sara fil urfi alamaini li mawdi'aini, yakni jabalain ma'rufaini bi Makkah. Jadi as-safa wal marwa itu qad sara fil urf ya. Safa wal Marwa itu secara makna urfi, makna yang diketahui lah oleh banyak orang, itu adalah alama ini, sebagai tanda. Alam itu alamah ya, sebagai tanda untuk menyebut maudhi'ain jabalain, untuk menyebut dua gunung yang ma'ruf ya, yang sudah dikenal oleh setiap orang yang mendatangi Mekah secara khusus di Makkah ya, yang mana berada di posisi wilayah Makkah. Jadi artinya mau qoblal Islam ya, hatta badal Islam, as-safa wal marwa ini sudah masyhur sebagai alama ini li mawdi'aini jabalaini ma'rufaini di Makkah. Ini makna secara urfi atau syar'i. Secara urfi ya memang itulah dari kata safa wal marwa. Secara syar'i juga ketika nanti kita membahas tentang masalah as-sa'yu baina as-safa wal marwa ya memang baina hadaini jabalain. Maka dia maknanya urfi sekaligus syar'i. Baik. Qala ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Ya, wa sya'airillah jam'u sya'irah wa hiya fil lughah al-alamah. Nah, sya'air jam'u sya'irah ya. Secara lughah sya'irah juga artinya alamat, tanda-tanda. Ya, wa minhu syi'ar ya lil alamah. Jadi syiar, nanti kita menyebut misalnya mensyiarkan artinya memberikan tanda akan sesuatu ya. Wa asy'aral hadiyu ay ja'ala lahu alama al-yu'raf annahu hadiyun. Ya. Kemudian dikatakan al-hadiyu asy'aral hadiyu ya. Jadi hewan kurban itu diberi syiar ya, diberi syiar itu maksudnya diberi tanda bahwa hewan itu memang digunakan untuk kurban nantinya. Qala syair ya nuqatiluhum jilan fajilan tarahumu sya'airu qurbana bihim yataqarrabu. Wal murad ya yani al murad bi anna safa wal marwa min sya'airillah anna hadaini al-mawdi'ain ini as-safa wal marwa ayyuhal mu'minun yaminan amin alamat dinillah. Jadi maknanya adalah inna safa wal marwa min sya'airillah. Allah menjadikan safa dan marwa itu sebagai di antara ya syiar-syiar atau di antara tanda-tanda ritus-ritus ajaran Islam di dalam beribadah ya, seperti Ka'bah dan seterusnya ya. Wa min ma'alimihi wa mawadhi'i wa mawadi ibadatihi allati ja'alaha Allahu li ibadihi ma'laman wa masy'aran ya, sebagai ma'alim, sebagai tanda atau tempat yang secara khusus Allah syariatkan di dalamnya suatu ibadah khusus ya.
ya'budunahu indaha bid-du'a, yang dimana beribadah di dalamnya dalam wujud doa, ya wa dzikr, baca zikir, wasairi anwa'il qurbat, ataupun dengan amalan-amalan yang lain yang memang disyariatkan ketika kita melakukan sa'yu baina Safa wal Marwah. Ya wasya'air tutlaqu ala kulli ma'alimiddin. Nah, secara umum sebenarnya syair itu sangat luas gitu ya. Jadi bukan hanya Safa wal Marwah. Safa wal Marwah itu bagian dari syair Allah gitu. Tapi syair maknanya sangat luas. Intinya definisi syair ya, definisi syair atau definisi syairah ya, itu adalah tutlaqu ala kulli ma'alimiddin allati ta'abbadana Allah ta'ala biha. Jadi setiap tempat yang kita kemudian atau setiap tanda-tanda di antara syiar-syiar yang Allah mewajibkan kita atau Allah mensyariatkan kita untuk beribadah melalui syiar atau melalui tanda-tanda tersebut. Maka termasuk kurban ya ikhwan ya. Dalam ayat yang lain kan disebutkan wal buduna ya, wal buduna ja'alnaha lakum ayatnya saya lupa. Wal buduna ja'alnaha min sya'airillah atau dalam Al-Qur'an ya. Jadi Allah jadikan hewan unta itu sebagai syiar gitu ya. Maka ibadah sholat jamaah itu juga termasuk syiar ya, min sya'airillah dan seterusnya. Baik. Nah, jadi intinya setiap amalan ibadah di mana kita kemudian melakukan dengan ritus-ritus khusus ya, itu termasuk sya'airillah. Nah, kalau dalam aktivitas haji ya, misalnya katwa, posai, termasuk wal adzan ya. Ini amalan-amalan yang memang dilakukan dengan cara ditampakkan amalan tersebut. Ya. Wasa'yu baina hadzainil jabalain sya'iratu min sya'airiddin wa man sakun min manasikil haji la yasihu at-tafritu fihi. Nah, maka kemudian kata Syekh As-Sabuni melakukan sa'i ya antara dua gunung ini yaitu merupakan bagian dari syiar agama ya, dan termasuk aktivitas ibadah dalam ibadah haji. La yasihu tafritu fi, yang tidak boleh dilalaikan. Di anau tasyyi'ul hakimin alim, karena itu menjadi bagian dari aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, Hakimul Alim, yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Alladzi amara bihi khalilahu Ibrahim alaihissalam, yaitu sebagai suatu amalan yang Allah perintahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hina sa'ala rabbahu an yuriyahu manasikal hajj, yaitu ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk memberikan kepadanya wahyu yang menampakkan kepadanya bagaimana aktivitas haji itu dilakukan. Maka Allah mengatakan wa arina manasikana, ini Ibrahim berkata ya, dihikayakan oleh Allah, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa arina manasikana, tampakkan kepada kami ya Allah bagaimana manasik, bagaimana ibadah haji itu dilakukan. Ya, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha kasih sayang. Dan kemudian ditafsir oleh para ulama bahwa di antara manasik itu adalah as-sa'yu baina Safa wal Marwah dan juga ritual-ritual haji lainnya. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan begini ya ikhwan, ya kenapa Allah tekankan gitu ya untuk kita melakukan sa'i antara Safa wal Marwah? Nanti kita akan ketahui dari sababun nuzul ya. Dari sababun nuzul ayat ini karena memang awalnya saat itu para sahabat agak merasa berat melakukan sa'i. Nanti alasannya kenapa nanti akan kita lihat dalam sababun nuzul. Maka Allah berfirman, "Faman hajjal baita", ya, maka barang siapa yang melakukan ibadah haji, "Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima". Jadi barang siapa mau melakukan ibadah haji ataupun umrah, ya tidaklah mengapa dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Al-hajju fil lughah al-qasdu. Haji secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Ya, menuju kepada sesuatu, berniat untuk menuju kepada sesuatu. Al-qasdu wa iktsaru taraddud ila syai'. Nah, juga maknanya adalah menuju kepada sesuatu yang sering dituju gitu, bolak-balik menuju pada tempat tersebut. Nah, itu namanya al-hajju. Karena umat Islam setiap tahunnya kemudian ya melakukan ibadah haji berulang-ulang gitu ya. Berulang dalam arti walaupun dengan orang yang berbeda. Ya, qala syair, alam ta'lami ya umma amrah annani taqata'ni raibuz zamani al-akbara wa ashadu min aufin hululan katsira yahujjuna baitaz zabriqani al-muzaffara. Nah, ini dari kata yahujjuna baitaz zabriqani al-muzaffara, yakni yukthiruna at-taraddud ilaihi lisu'dadihi wa riyasatihi. Jadi senantiasa dikunjungi, ya berulang-ulang didatangi karena orang yang didatangi itu adalah sebagai pemimpin. Nah, ini makna dari al-hajj ya, al-hajj fil lughah. Al-hajj fil lughah ini al-qasdu wa iktsaru taraddud ila syai'. Ya. Baik. Wal hajju fi syara', ya tadi haji dari sisi makna lughah. Wal hajju fi syara' dari sisi makna syariat
Maka haji itu definisinya qasdul baitil atiqi li ada'il manasiki min at-tawafi was-sa'yi wal wuqufi bi Arafah wa sa'iril a'mal. Jadi haji secara syar'i adalah melakukan suatu aktivitas dalam wujud menuju al-baitil atiq. Ya, al-baitil atiq wal Ka'bah ya. Yang menuju Ka'bah untuk melakukan manasik haji di sekitaran Ka'bah. Min at-tawaf was-sa'yi wal wuquf bi Arafah wa sa'iril a'mal. Baik. Faman hajjal baita aw i'tamar, barang siapa melakukan ibadah haji atau umrah, ya, al-i'tamar, al-umrah fil lugha az-ziyarah. Nah, jadi kalau haji tadi maknanya fil lugha al-qasdu, sedangkan al-umrah maknanya fil lugha az-ziyarah. Ya, wal mu'tamir az-za'ir, li'annahu ya'murul makan bi ziyaratihi lahu. Nah, kenapa kok al-mu'tamir atau umrah itu maknanya ziarah, ya? Li'annahu ya'murul makan bi ziyaratihi lahu. Karena dia memenuhi atau mengunjungi suatu tempat dan akhirnya memenuhi tempat tersebut dengan menziarahinya. Maka kemudian al-umrah itu pun maknanya az-ziarah. Jadi ziarah dalam arti untuk memenuhi tempat yang sedang diziarahi. Nah, makanya ada hubungan dengan kata ammara yu'ammiru ya, artinya memakmurkan, memenuhi suatu tempat. Qala syair laqad sama ibnu ma'marin hina tamara. Wa fi syara', nah secara definisi syariat maka yang namanya umrah ini ada sedikit kemiripan dengan haji, tapi juga ada perbedaan ya. Jadi secara syarak maka umrah itu ziaratul bait. Nah, kesamaannya dari sisi menziarahi al-bait, qasdul baitil atiq kalau haji, sedangkan kalau umrah ziaratul baitil atiq ya. Li ada nusukin muayyan, tapi yang berbeda dengan haji adalah umrah hanya melakukan beberapa aktivitas nusuk saja yang tidak lebih banyak daripada haji ya. Minat tawaf, wassa'i bainas safa wal marwah wal halq wal taqsir. Jadi ada 3 ya dilakukan dalam umrah. Pertama adalah tawaf, kemudian sa'i, dan yang ketiga adalah tahallul dengan cara al-halqu aw taksir, dengan cara mencukur sebagian rambut atau membotahi kepala ya. Baik. Nah, walakin walaysa fil umrati wuqufu bi Arafah, wuqufun bi Arafah. Nah, bedanya dengan haji, kalau yang namanya umrah itu tidak ada wukuf di Arafah. Ya, pada tanggal 9 Zulhijjah tidak ada wukuf di Arafah, wala mabita bi Muzdalifah. Dan juga tidak ada mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Wala ramya jimarin ila akhiri ma huwa ma'rufun fil fiqh. Atau tidak ada melempar jamarat. Ya, sebagaimana dalam ibadah haji ada lempar jamarat tanggal 10 Zulhijjah, ada lempar jamarat tanggal 11, 12, 13 ya saat ayyamum mina. Nah, itu dalam ibadah haji ada, tapi kalau umrah tidak ada. Jadi umrah hanya tawaf, sa'i dan taksir awil halal atau tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, kalau ibadah haji ya selain 3 ini ada aturan atau ada ritual yang lain ya. Baik. Wal makna min qoulihi ta'ala faman hajjal baita wa i'tamar, yakni faman qasada minkum ayyuhal mu'minun baitallahil atiq lil haji aw qasadahu liziarah, ya barang siapa yang ingin mendatangi al-baitullahil atiq, ya barang siapa yang ingin mendatangi Ka'bah apakah dengan niat untuk haji ataupun umrah, maka Allah katakan fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Tidak masalah atau tidaklah berdosa untuk dia melakukan tawaf antara sa'i dan marwah ini. Antara Safa dan Marwah. Nanti akan kita lihat sahuduzunnya ya. Kenapa kalau katakan tidak ada dosa? Emang kalau kita melakukannya ya sebelum turun ayat ini dosa gitu ya. Hanya mungkin pertanyaan seperti itu yang akan muncul ketika nanti akan dijelaskan maknanya dalam sababun nuzul ya. Fala junah alaihi al-junahu bid-dhamm. Junah ya bid-dhamm. Ya ini maknahu al-mailu ila al-itsmi. Al-junah itu artinya adalah al-mailu ila al-itsmi. Kecenderungan untuk berbuat maksiat. Ya, maka fala junah alaihi ya tidak ada kecenderungan untuk berbuat maksiat ketika melakukan sa'i ya. Waqila huwal itsmu nafsu. Ada juga yang mengatakan bahwa junah itu artinya ism itu sendiri. Ya, jadi junah itu artinya dosa itu sendiri. Ya, jadi ada 2 makna nih. Apakah maknanya kecenderungan berbuat dosa, artinya dosa ulun dilakukan, atau maknanya adalah dosa itu sendiri. Ya summiya junahan di annahu mail ilal batil. Kenapa dikatakan junah? Karena ada kecenderungan untuk melakukan yang batil. Qala fi lisanil Arab, Imam Ibnu Manzur mengatakan dalam lisan Arab ya, janaha mala wajanahatin naqah idza malat ala ahadi syaqqiha wajanahatis safina idza tahat ila al-ma'il qalil fanaziqat bil ardi falam tamdi. Jadi janah itu artinya condong kepada sesuatu ya. Janahatin naqah, nah, unta itu condong kepada sesuatu artinya dia condong kepada salah satu sisinya di antara 2 sisinya. Dan safina, janahatis safina ya dalam bahasa kita kapal yang mendarat ya, kapal yang mendarat itu disebut janahatis safina idan tahat ila ma'il qalil, kalau dia berhenti di air yang
yang tidak dalam kemudian menyentuh tanah, falam tamdi hingga tidak bisa berjalan. Nah, itu disebut janahatis safina. Qala Ibnu Athir, Imam Ibnu Athir yang menulis kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar, fi Gharibil Hadis, ya waqad taqarrara al-junah fil hadis fa aina warada fa ma'nahu al-itsmu wal main. Jadi kalau istilah junah ini juga ditemukan dalam banyak hadis ya. Intinya maknanya adalah melakukan dosa atau kecenderungan kepada dosa. Nah, ini juga kembali menimbulkan pertanyaan, ya, emang ada persoalan ketika umroh itu gitu ya, atau ketika umroh, ketika sa'i, apakah sa'i sebelum disyariatkannya ayat ini kemudian pernah dilarang? Ya, akan kita lihat sabab nuzulnya. Anyatawafa bihima, tidak ada dosa ya atas kalian untuk melakukan tawaf antara keduanya. Tawaf di sini maknanya bukan tawaf mengelilingi Ka'bah ya. Tawaf yang dimaksud di sini adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Karena tawaf itu kan artinya mengelilingi, tapi maksudnya adalah baina Safa wal Marwah. Baik, an yatawafa bihima, yatawafa ayyatatawwafa udghimatit ta fi ta. Jadi asalnya itu yatatawwaf ya. Tatawwafa yatatawwafu. Kemudian udghimat at-ta fi ta. Lalu kemudian huruf ta karena ini memiliki makhraj yang sama dengan huruf ta, maka kemudian diidghamkan pada huruf ta ya. Jadi asalnya yatatawwafu kemudian menjadi yatawafu ya. Mithlu al-muzammil wal mudaththir ya, asluhu al-mutazammil wal mutadaththir. Wa tafa wa atafa bimakna wahid. Tafa wa atafa bimakna wahid ya. Tafa yatufu wa atafa yutifu. Nah, itu artinya sama ya, mengelilingi. Wal makna la itsma 'alaikum wa la haraj wa la tadhiqa fis sa'yi baina Safa wal Marwah. Artinya tidak ada dosa atas kalian wahai orang beriman kalau ingin melakukan atau tidak ada haraj wala tadhiq ya, tidak ada masalah lah, tidak ada kesulitan, tidak ada kesulitan atau tidak ada, intinya ya tidak ada persoalan lah untuk kemudian seorang muslim melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Nah, alasannya begini ya ikhwan, nanti disebutkan di sini ya. La itsma 'alaihi wa la haul li'annahu innama yas'alillah. Kenapa kok orang-orang beriman sempat merasa sempit dadanya atau merasa ada masalah ketika melakukan sa'i? Ya padahal Allah membolehkan, bahkan Allah mewajibkan di sini untuk tetap melakukan sa'i. Ya karena orang-orang beriman itu ketika melakukan sa'i itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, imtitsal li amrihi wa talaba ridha. Ya untuk melakukan perintah Allah dan juga untuk mendapatkan ridha Allah. Wal musyrikun yatufuna lil asnam. Nah, masalahnya karena saat itu ketika ayat itu turun ya ikhwan, ya saat itu yang namanya Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Jadi ayat ini turun terkait dengan umratul qadha, ya umrah yang pernah Rasulullah qadha karena tahun sebelumnya dilarang. Ya, atas kemudian ketika para sahabat melakukan umratul qadha itu mereka merasa berat karena mereka harus melakukan sa'i antara Safa dan Marwah padahal di sekelilingnya ada asnam ya, ada berhala. Nah, maka Allah menurunkan ayat ini yang intinya mengatakan sa'ilah kalian karena kalian melakukan sa'i dalam rangka untuk beribadah. Nah, ini artinya ya ikhwan, ada suatu syariat, ada suatu ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan terus disyariatkan kepada kita ajaran Nabi Muhammad, tapi kemudian tercampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Nah, saat itulah para sahabat ada rasa untuk, nah ini bagaimana nih kita menjalankan syariat Ibrahim, tapi di sisi yang lain ada unsur kesyirikannya. Maka Allah katakan, sa'ilah kalian, anjat tawafu bihima, tapi tentunya tujuannya berbeda dengan tawaf yang dilakukan atau sa'i yang dilakukan oleh orang musyrik. Ya, karena saat itu masih ya ibadahnya masih bergabung lah. Orang musyrik juga masih melakukan ibadah dengan kesyirikan mereka. Wal musyrikuna yatufuna al-asnam wa antum tatufuna lillahi rabbil alamin. Ya, fala tatruku tawaf bainahuma khasyata tashabbuh bil musyrikin. Maka janganlah takut ya, dan janganlah meninggalkan tawaf atau sa'i di sini maksudnya ya, antara sa'i dan antara Safa dan Marwah atas dasar kekhawatiran adanya menyerupai perbuatan orang musyrik. Fahum yatufuna bihima kufran wa antum tatufuna bihima imanan wa tasdiqan li rasuli. Karena mereka orang musyrik melakukan sa'i ya itu dalam rangka untuk kekufuran, sedangkan kalian melakukan sa'i atas dasar iman dan membenarkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Wa ta'atan li amri, dan juga untuk mentaati aturan Allah. Fala itsma wala junah 'alaikum fi tawaf bihima. Maka tidak ada dosa, tidak ada junah ya, tidak ada rasa sungkan untuk kalian agar melakukan tawaf di antara keduanya. Jadi tawaf di sini maknanya lagi-lagi ya ikhwan, yang dipahami tawaf di sini maknanya bukan tawaful ifadah ya.
atau tawaf yang melalui Ka'bah itu, tapi maksud tawaf di sini adalah as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Karena tawaf juga artinya adalah mengelilingi sesuatu. Baik, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ini nanti ayat ini menjadi perdebatan di antara ulama ya terkait dengan hukum umroh ya, atau terkait dengan hukum sa'i gitu ya. Apakah dia termasuk sunnah atau dia termasuk rukun haji. Nanti diperdebatkan di antaranya adalah dari lafaz wa man tatawwa khairan, karena kata tatawwa itu isyarat kepada sunnah. Ya, barang siapa tatawwa khairan, barang siapa melakukan kebaikan atas dasar kerelaannya tatawwu, fa innallaha syakirun alim. Sungguhnya Allah Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Wa man tatawwa bil haji wal umrah ba'da qada'i hajjatihi al wajib alaihi fa innallaha syakirun lahu ta'atahu wa mujazihi 'alaiha khairul jazaa yaumaddin. Nah, ini kata Allah syakir di sini ya. Syakir di sini bukan Allah itu maknanya berterima kasih karena mendapatkan suatu kebaikan ya. Karena itu hasyalillah. Ya, itu mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah qayyum ya. Allah itu Maha berkuasa, tidak membutuhkan hambanya. Tetapi yang dimaksud dengan syakir di sini adalah mujazi alaiha. Jadi dimaksud Allah itu Maha bersyukur adalah Allah akan membalas setiap perbuatan dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang didasarkan kepada iman. Nah, maka barang siapa yang sudah menjalankan ibadah haji dan umroh, ya maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha bersyukur, artinya akan membalas perbuatan mereka nanti di hari kiamat. Baik. Nah, ini surat yang tamara qala junah li ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Tawalan ya naqtu ila sababin nuzul. Nah, tadi kita sempat singgung bahwa ada semacam rasa haraj ya, ada semacam rasa sungkan di antara para sahabat ketika ingin melakukan sa'i ya, padahal itu diperintah oleh Nabi, maka turunlah ayat ini untuk menghilangkan rasa sungkan itu. Tapi ikhwan, man yaqra sababun nuzul huna sababani li hadhil ayat. Baik, man yaqra sababun nuzul, fadhal. Ana Ustaz. Man? Indra. Baik, fadhal ya Indra, iqra. An Aisyah radhiyallahu anha anna Urwa bin Zubair qala laha araiti qaula Allah ta'ala inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima faman ara ala ahadin junahan alla yatufu bihima faqalat alla yatawafa bihima faqalat Aisyah bi sama kulta ya bana ukhti innaha law kanat ala ma awwaltaha kanat fala junaha alaihi alla yatufu bihima alla yutawwafa bihima walakinnaha innama nazalat annal ansar qabla an yuslimu kanu yuhilluna limanati taghiya allati kanu ya'budunaha wa kana man ahalla laha yataharraju an yatufu bis safa wal marwah bis safa wal marwah fasalu an dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna kunna nataharraju an natufa bis safa wal marwata fil jahiliyah fa anzalallahu inna safa wal marwata min syairillah. Qalat Aisyah summa qadasan Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bihima falaysa li ahadin an yada at-tawafa bihima. Alba wa akhraja al-Bukhari wa Tirmizi an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila 'anis safa wal marwata faqala kunna nara annahuma min amril jahiliyah falamma ja'a al-islam amsakna anhuma fa anzalallahu inna safa wal marwata min syairillah. Baik.
Baik, jazakallahu khairan. Nah, ini zahir ya, jelas ya bahwa ayat terkait dengan adanya haraj ya, adanya laisa alaikum junahun an yatawafa bihima itu ya, terkait dengan adanya rasa sungkan atau rasa berat para sahabat ya, apakah dari kaum Ansor ataupun yang lainnya ketika disyariatkannya umroh ataupun haji sejak mereka masih Islam ya, karena saat itu masih dikuasai oleh penduduk Mekah yang musyrik, atau mereka masih terbayang ya bagaimana ketika dulu di masa jahiliyah ketika berbuat kesyirikan walaupun mereka melakukan ibadah haji ya, namun di situ ibadah haji untuk asnam. Maka kemudian turunlah ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah dilarang karena ini merupakan bagian dari warisan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Masalah kemudian ada yang merusak warisannya ya, yang merusak inilah yang kemudian dihapuskan dan warisannya tetap disyariatkan. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha anna Urwah bin Zubair. Jadi seorang tabi'in, ya Urwah bin Zubair, itu pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah ini adalah bibinya ya. Aisyah adalah bibi dari Urwah bin Zubair. Qala laha, "Ara'aiti qala Allah Ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'arillah, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima." Nah, bagaimana pendapat Anda ya wahai bibiku Aisyah terkait dengan ayat yang tadi masalah Safa dan Marwah yang sa'i antara keduanya. Allah mengatakan fala junaha alaihi yatawafa bihima, tidaklah berdosa atas kalian untuk melakukan sa'i antara keduanya. Fama ara ala ahadin junahan alla yatawafa bihima wa yatawafa bihima. Ya, fama ara ala ahadin junahan. Ya, aku tidak pernah mendapati ada orang yang melakukan dosa ketika dia melakukan sa'i. Artinya ayat ini dipahami secara zahir ya, secara letter-like oleh Urwah bin Zubair. Jadi padahal kita mendapati kalau ada di masa beliau ya, di masa beliau kan tadi itu sudah muslim semua. Jadi saat itu didapati tidak ada orang yang berbuat dosa ketika dia melakukan sa'i ya, melakukan tawaf atau sa'i antara Safa wal Marwah. Faqalat Aisyah bi sama qulta ya ibna ukhti. Bi sama ini sebenarnya ungkapan lizdam ya, ungkapan lizdam artinya menyalahkan apa yang menjadi perkataan dari Urwah bin Zubair ini. Sungguh buruk apa yang engkau katakan ya ibna ukhti, wahai anak dari saudariku. Karena Urwah bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair ibn al-Awwam dan ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Nah, kita tahu Asma adalah saudari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Asma merupakan istri dari Zubair ibn Awwam ya. Jadi ibna ukhti itu maksudnya adalah anak dari saudari perempuannya yang bernama Asma binti Abi Bakar. Innaha law kanat ala ma awwaltaha kanat, ya kalau seandainya ya makna dari ayat ini adalah seperti yang engkau pahami bahwa engkau tidak mendapati ada yang tidak ada orang yang berbuat dosa ketika melakukan sa'i, maka ayat itu mestinya redaksinya adalah fala junaha alaihi alla yutawafa bihima ya. Nah, jadi bukan ayyutawafa, harus ada la nafi di sini gitu ya. Tidak ada dosa atas mereka untuk tidak melakukan sa'i. Padahal di situ ayatnya alla yutawaf ya, atau ayat bukan Allah, ayatnya ayyatawafa bihima ya. Jadi ayatnya itu adalah tidak ada dosa untuk melakukan, bukan untuk tidak melakukan gitu. Itu kalau dipahami dari makna atau ungkapan dari Urwah bin Zubair ini. Maka kemudian Aisyah bercerita ya sebab turunnya ayat ini, kenapa kok redaksinya seperti itu. Walakinnaha innama nazalat annal ansar qabla an yuslimu kanu yuhalluna au yuhilluna ya. Limana tutaghiyah. Jadi dahulu ketika orang-orang Ansor itu masuk Islam atau sebelum mereka masuk Islam, ya orang-orang Ansor sebelum masuk Islam, dulunya mereka itu ya juga seperti bangsa Arab pada umumnya melakukan ibadah haji ya ke Mekah. Tapi ibadah haji dengan tata cara musyrik. Yang mana mereka saat itu ibadah haji dalam rangka untuk yuhilluna di sini maksud ihlal ya, melakukan ihram. Jadi menyebut-nyebut Tuhan mereka, namanya Mana. Ya, kan ada Hubal, ada Mana, ada Uzza. Nah, orang-orang Madinah itu ya menyembah berhala yang namanya Manatut Taghiyah. Nah, saat itu ketika mereka ibadah haji, mereka saat sa'i sambil menyembah Manat ini tadi, ya latikanu ya'buduna yang dahulu mereka sembah. Wa kana man ahallalaha yataharraj an yatufa bis-safa wal marwah. Nah, maka ya setiap orang yang pernah melakukan hal tersebut, ahallalaha artinya melakukan ibadah haji ya. Ahalla di sini maknanya adalah ibadah haji menggunakan baju ihram, yataharraj an yatufa bis-safa wal marwah. Merasa berat ya karena teringat dengan dahulu mereka melakukan kesyirikan untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka fasalu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah inna kunna nataharraju an natufa bis Safa wal Marwah fil jahiliyah. Maka mereka kemudian mengadu ya apa yang menjadi keluh kesah hati mereka ini.
pada Rasulullah SAW. Tentunya kami merasa berat ya kalau kemudian kami harus melakukan tawaf atau sa'i ya antara Safa dan Marwah, karena dulu kami melakukannya di masa jahiliyah ya dengan cara dengan cara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat ini, inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Jadi bukan berarti kemudian dikatakan sa'i itu dosa gitu awalnya, tidak, tapi dulu adalah tetap dijalankan sebagai warisan Nabi Ibrahim, namun dilakukan dengan cara menyekutukan Allah. Maka hilangkan persekutuannya, tapi tetap dijalankan syiar untuk melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Qalat Aisyah, yatumma qad sanna Rasulullah SAW at-tawafa bihima falaysa li ahadin an yada at-tawaf bihima. Maka Aisyah berkata, lalu Rasulullah kemudian mensunnahkan untuk melakukan sa'i, tawaf di sini ya. Tawaf di sini maksudnya sa'i. Untuk melakukan sa'i antara keduanya, dan tidaklah seorang diperkenankan untuk meninggalkan atau tidak diperkenankan untuk tidak melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Nah, tapi dengan catatan ya ikhwan ya, makna sanna di sini bukan mensunnahkan dalam arti hukumnya sunnah, bukan ya. Mensunnahkan di sini maknanya sunnah dalam arti setiap ajaran yang didatangkan dari Rasulullah SAW. Maknanya sunnah Rasulullah itu kalau dari sisi hukum nanti ada yang wajib, ya ada yang sunnah itu sendiri dari sisi fikih. Kemudian bahkan ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya mubah, ya itu sunnah dalam arti umum, artinya segala hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan maknanya kemudian sa'i di sini hukumnya adalah sunnah, tapi sunnah Rasul yang diperintahkan dan hukumnya wajib ketika seseorang melakukan haji ataupun umrah. Baik. Wa akhrajal Bukhari wa Tirmidzi. Ini hadis yang kedua, sawun nuzul yang kedua mirip seperti yang pertama ya. Menegaskan saja Imam Bukhari dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu su'ila 'anis Safa wal Marwah faqala. Nah, Anas bin Malik ya sahabat Nabi yang juga termasuk alim min ulama sahabat ditanya ya tentang ayat masalah Safa dan Marwah. Faqala kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Dulu kami memandang sa'i itu termasuk tradisi jahiliyah ya. Jadi saat itu para sahabat menganggap sa'i itu bukan bagian dari ajaran Islam gitu, atau bukan ajaran yang diwariskan dari para nabi, tapi adalah amalan dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Falamma ja'al Islam amsakna anhuma. Nah, maka ketika kami masuk Islam, kami melakukan ibadah di Masjidil Haram, tidak melakukan tawaf atau tidak melakukan sa'i baina Safa wal Marwah. Ya, jadi amsakna anhuma itu artinya tidak melakukan sa'i, ya melakukan ibadah yang lain tapi tidak melakukan sa'i. Maka turunlah ayat fa anzalallahu inna Safa wal Marwata min sya'airillah, yang menekankan bahwa sa'i itu termasuk bagian dari syiar-syiar Allah. Jadi karena orang-orang jahiliyah saat itu melakukan tradisi yang sama, tapi dengan menyekutukan Allah, maka dianggaplah oleh para sahabat itu termasuk syiar jahiliyah. Rupanya Allah rubah bahwa itu adalah syiar Allah Subhanahu wa taala yang juga harus dilakukan seorang muslim, tapi bedanya adalah yang kemudian dituju Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala-berhala. Baik. Nah, ini sababun nuzul dari ayat khususnya fala junah alaihi an yatawafa bihima, dan juga makna dari syiar tadi. Baik. Tsumma naqtu ya ikhwan ila al-ahkam asy-syar'iyyah ya. Haitu anna Syekh As-Sabuni rahimahullah taala dzakara faqat hukman wahidan ya. Syekh As-Sabuni faqad dzakara hukman wahidan li hadhihi al-muhadharah. Jadi Syekh As-Sabuni hanya menyebutkan satu hukum saja ya untuk muhadharah yang kelima ini terkait dengan as-sa'yu baina Safa wal Marwah. Baik. Kita langsung baca saja. Halis sa'yu ya al-hukm al-awwal yakni al-hukm al-wahid ya li hadhihi al-muhadharah. Hal sa'yu baina Safa wal Marwah fardun aw tatawwu. Nah, tadi sempat saya singgung ya. Jadi ada perdebatan di kalangan ulama. Sebenarnya sa'i, ya melakukan sa'i atau tawaf antara Safa dan Marwah itu dalam ibadah haji atau umrah, sebenarnya hukumnya adalah fardu atau sunnah. Ya, apakah hukumnya wajib atau dia hukumnya adalah sunnah ya. Artinya ini apakah terkait dengan sah dan tidak sahnya ibadah haji dan sekaligus ibadah umrah, atau tidak terpengaruh sama sekali haji dan umrah kalau tidak melakukan sa'i ini tadi. Baik. Qala Syekh As-Sabuni ikhtalafa al-fuqaha fi hukmi sa'i baina Safa wal Marwah ala thalathati aqwal. Ada tiga pendapat dalam masalah ini ya. Al-qaul awal annahu ruknun min arkanil haji. Man tarakahu yabtulu hajjuhu wa huwa madzhab Syafi'iyyah wal Malikiyah wa ihda riwayataini al-Imam Ahmad wa huwa marwiyun an Ibnu Umar wa Jabir wa Aisyah min as-sahabah. Jadi pendapat yang pertama ya mazhab Syafi'i Maliki satu riwayat dari Imam Ahmad, kemudian juga pendapat para sahabat seperti Ibnu Umar, Jabir dan Aisyah mengatakan bahwa as-sa'yu baina Safa wal Marwah termasuk rukun haji yang kalau ditinggalkan akan menyebabkan tidak sah haji yang dilakukan.
Jadi haji itu ya Ikhwan, ya ibadah haji itu sebenarnya ada 3 amalan ya, atau ada 3 praktek haji. Bukan 3 praktek, apa namanya, ada 3 afal ya, ada 3 perbuatan dalam ibadah haji yang nanti ada konsekuensi masing-masing. Ada namanya rukun, ada namanya wajib, ada namanya sunnah. Ya, kalau rukun ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Kalau wajib ditinggalkan, hajinya tetap sah, tapi harus ada bayar dam. Sedangkan kalau sunnah ditinggalkan tidak berpengaruh terhadap haji dan tidak ada kewajiban membayar dam. Jadi ada 3 praktek dalam ibadah haji. Nah, untuk di antara rukun haji yang jika ditinggalkan akan membatalkan haji, menurut pendapat jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan satu riwayat dari Imam Ahmad adalah rukun dan wajib dilakukan. Al-qaulu tsani annahu wajib wa laysa biruknin. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, hukum yang kedua. Jadi ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa sa'i itu adalah wajib bukan rukun. Artinya kalau ditinggalkan, hajinya tetap sah. Tapi wajib bayar dam ya, wa idza tarakahu wajaba alaihi dam. Jadi kalau ditinggalkan, hajinya tetap dinilai sah, tidak batal, namun dia harus membayar dam. Ya, harus membayar dam. Ya, kenapa? Karena sa'i ini juga termasuk amalan haji yang dibatasi waktunya ya. Dibatasi waktunya hanya bisa dilakukan kalau ibadah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, kalau umroh sih bisa kapan saja, tapi kalau haji hanya bisa di tanggal 10 Dzulhijjah setelah tawaf ifadah. Nah, jadi ini yang kemudian menurut mazhab yang kedua, bahwa mazhab Abi Hanifah wa Tsauri, yaitu mazhab Abi Hanifah dan Tsauri, hukumnya adalah wajib, tidak sampai kepada level rukun. Jadi di bawah rukun ya. Nah, ini pendapat yang kedua. Wal qaulu tsalis annahu tatawwu, yani sunnah, la yajibu bi tarkihi syai', wa huwa mazhab Ibnu Abbas wa Anas wa riwayah an Imam Ahmad. Nah, pendapat ketiga mengatakan hukumnya hanya sekedar sunnah. Ya, yang itu tidak ada konsekuensi apapun kalau ditinggalkan. Artinya hajinya tetap sah dan juga tidak wajib membayar dam kalau ditinggalkan as-sa'yu baina safa wal marwah. Nah, ini mazhab Ibnu Abbas, Anas dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, makanya tadi saya katakan ya, Ikhwan, ada 3 amalan haji ya, yang sebenarnya dari 3 amalan ini semua ulama sepakat. Hanya yang berbeda adalah pada poin-poin pada 3 amalan ini, yaitu rukun, wajib dan sunnah. Semua sepakat bahwa dalam ibadah haji ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Tapi yang menjadi perselisihan adalah apa saja rukun haji, apa saja sunnah haji, apa saja wajib haji. Nah, di antara yang diperselisihkan bahkan kemudian diperselisihkan dalam 3 hukum ini adalah masalah as-sa'yu baina safa wal marwah. Nah, sekarang kita akan pelajari apa dalil masing-masing dari 3 mazhab ini ya, dan kemudian bagaimana tarjih dari Syekh As-Sabuni. Jadi Syekh As-Sabuni merujukkan pendapat yang mana di antara 3 pendapat ini. Dalil mazhabil awal wal jumhur ya, istadalla qailuna bi anna sa'ya ruknun wa humul jumhur bima yali. Pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama ya, yang mengatakan bahwa sa'yu baina safa wal marwah itu adalah rukun haji. Qauluhu alaihi salatu wassalam. Yang pertama sabda Nabi, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Nabi perintahkan ya. Bahkan ada 2 sighah di sini, ada 2 ada 2 bentuk perintah ya, dalam hadis ini yang menunjukkan hukumnya kepada wajib. Pertama adalah fi'il amr, is'au, dan yang kedua ada kata kataba. Kataba itu biasanya maknanya fardhu ya. Baik. Jadi ini menunjukkan hukum sa'i adalah wajib. Wa tsani ma tabata annahu alaihi salatu wassalam sa'a fi hajjatil wada'. Ya, falamma dana minas safa qara'a inna safa wal marwata min sya'airillah. Nah, fa bada'a bis safa wa qala ibda'u bima bada'a Allahu bihi. Nah, ini berdasarkan perbuatan Nabi yang kemudian Nabi juga membaca ayat yang menjadi dalilnya dan juga memerintahkan ya para sahabat untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, dan beliau mengatakan ibda'u bima bada'a Allah bihi. Mulailah dari apa yang Allah perintahkan untuk memulainya. Nah, di sini Allah menyebut kata safa dulu yang pertama. Maka sa'i dimulai dari bukit Safa. Tsumma atamma sa'ya sab'ata asywaq wa amara sahaba an yaqtadiru bihi. Lalu kemudian beliau melakukan sa'i sebanyak 7 kali putaran ya, dan memerintahkan para sahabat juga melakukannya. Dan setelah itu Rasul bersabda, khudhu anni manasikakum. Ya, ambillah dariku praktek haji kalian. Dan saat itu Rasul melakukan sa'i, maka menunjukkan hukumnya adalah rukun haji. Wal amru lil wujub adalah ala annahu rukun. Nah, perintah ini menunjukkan kepada wajib, tapi bukan sekedar wajib, tapi wajib yang menjadi dasar sahnya ibadah haji yang disebut dengan rukun haji. Ya. Wa tsalis hadis Aisyah. Ya, hadis Aisyah, la amri ma atammallahu hajja man lam yatub baina safa wal marwah. Kemudian ada perkataan Aisyah ya, yang mana beliau mengatakan ya la amri, ini sumpah ya. Sesungguhnya ma atammallahu hajja, tidaklah sempurna haji seseorang kalau dia belum melakukan lam yatub baina safa wal marwah, belum melakukan tawaf atau sa'i antara safa dan marwah. Berarti artinya belum sempurna, maknanya ya batal hajinya. Wa qalu, dan juga mayoritas ulama mengatakan innahu asywatun syuri'at fi buq'ah min buqa'il haram.
Dan ini merupakan aktivitas yang berulang yang disyariatkan di tanah haram. Ya wa nusukun fil haji wal umrah fakana ruknan fihi maqat tawaf bil bait. Jadi dikiaskan kepada tawaf ya. Maka dia termasuk amalan yang wajib dilakukan di saat haji dan umrah dan menjadi rukun sebagaimana tawaf yang menjadi rukun. Karena tawaf pun ada 7 asywat. Ya, tawaf ada 7 kali putaran. Maka sa'i pun seperti itu. Maka kalau tawaf adalah rukun, maka sa'i baina safa wal marwah juga adalah rukun. Nah, dalam hal ini ya ikhwan, para ulama sepakat ya bahwa tawaful ifadah itu rukun haji dan umrah. Nah, karena kemudian tawaful ifadah sepakat adalah rukun, dikiaskanlah kepada tawaf amalan sa'i. Maka pendapat yang pertama mengatakan sebagaimana tawaf pada rukun, maka sa'i pun seperti itu. Jadi ini dikiaskan kepada ijma' tawafnya ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian dalil mazhab tsani ya wastadalla Abu Hanifah wa Tsauri ya. Apa nih bacaannya? Saya enggak baca ini. Intinya ala annahu wajibun wa laysa biruknin. Jadi mazhab Abu Hanifah dan Tsauri berpendapat bahwa hukumnya wajib, bukan sampai level rukun. Artinya kalau ditinggalkan hajinya tetap sah, namun wajib membayar dam. Nah, dalil mereka ada 2 ya. Yang pertama, innal ayatal karimah rafa'at al-itham amman tatawwafa bihima fala junah 'ala ayat tawaffa bihima. Wa raf'ul junah yadullu 'ala al-ibahah la 'ala annahu ruknun. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut inna safa wal marwah ya menegaskan bahwa orang yang melakukan tawaf itu diangkat dosanya, gitu. Artinya tidak berdosa untuk melakukan tawaf. Berarti ketika ada suatu amalan yang dikategorikan diangkat dosa dari amalan tersebut, menunjukkan amalan itu adalah mubah. Ya, dan itu bukan rukun. Ya walakinna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu wajiban. Tapi karena Nabi tidak meninggalkannya, artinya ya begini cara argumentasi, cara berpikirnya mantap yang kedua. Asalnya tawaf itu perbuatan yang mubah, ya. Tawaf itu perbuatan yang tidak dianjurkan, tidak diwajibkan, dan tidak disyariatkan. Hukumnya mubah saja. Namun karena Nabi SAW melakukannya terus dalam ibadah umrah dan haji beliau dan tidak pernah ditinggalkan, naiklah peringkatnya dari mubah menjadi wajib. Ya ja'alahu wajiban. Ya fasara kal wuqufi bil Muzdalifah. Maka hukumnya menjadi wajib sebagaimana di sini wukuf ini bukan wukuf di Arafah ya. Kalau wukuf di Arafah semua sepakat itu rukun haji. Enggak sah haji kalau enggak wukuf di Arafah. Tapi yang dimaksud wukuf di sini adalah mabit ya, mabit di Muzdalifah. Sebagaimana mabit di Muzdalifah yang Nabi tidak pernah tinggalkan dalam ibadah hajinya, maka hukumnya pun menjadi wajib sebagaimana mabit ini, yaitu sa'i tadi. Ya warabil jimal, begitu juga dengan melempar jamarat, wa tawafus sadar ya. Tawafus sadar itu maksud tawaful qudum ya. Tawaf yang pertama kali ketika seseorang memasuki kota Mekah. Nah, maka ini hukumnya adalah wajib saja, tidak sampai rukun. Nah, kalau ditinggalkan yujzi'u anhu dam idza tarakah. Ya, cukup baginya membayar dam kalau memang terpaksa meninggalkannya ya. Baik, ini dalil yang pertama. Jadi argumentasi menggabungkan antara ayat, makna ayat dengan kias kepada beberapa wajib haji yang lainnya. Wastadalla bima rawa Sya'bi an Urwah ibn Mudarris at-Ta'i. Nah, juga didasarkan kepada hadis ya yang disandarkan Sya'bi, disandarkannya kepada sahabat Urwah ibn Mudarris at-Ta'i qol. Ya, di mana beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Muzdalifah faqultu ya Rasulullah, ji'tu min Jabal at-Taib. Ya ma taraktu jabalat illa waqaftu alaihi fahalli min hajjin." Ini ada sahabat namanya Urwah ya mengatakan, aku datang dari Gunung Taib ya, dan tidaklah suatu gunung itu aku tinggalkan kecuali aku berhenti dulu di situ. Apakah itu sudah terhitung melakukan ibadah haji? Maka Rasulullah kemudian menjawab, ya man shalla ma'ana hadhihi shalah wa waqafa ma'ana hadzal mawqif faqad adraka Arafah qabla lail aw naharan faqad waqad adraka Arafah ya qabla lail waqad Arafah qablu ya lailan aw naharan faqad tamma hajjahu wa qada tafatahu. Baik, jadi Rasul mengatakan barang siapa yang sholat sebagaimana kami sholat, kemudian melakukan wukuf sebagaimana kami wukuf dan mendapatkan Arafah ya sebagian malam atau siang, faqad tamma hajjahu, maka dia telah sempurna hajinya wa qada tafatahu, dan telah melaksanakan kewajibannya ya. Nah, jadi dalam hadis ini apa wajib istidlalnya kok kemudian sa'i itu termasuk wajib bukan rukun? Ya wajib istidlal fil hadis min wajihain. Ada dua kesimpulan ya. Ahaduhuma ikhbaruhu bi tamamil haji wa laysa fihi sa'yu baina safa wal marwah. Jadi dalam hadis ini ketika ditanya oleh Urwah bin Mudarris, ya Rasul tidak menyebutkan sa'i. Ya, artinya ketika Rasul menyebutkan amalan yang tadi dilakukan dalam hadis ini itu menunjukkan hajinya telah sempurna, dan karena tidak disebutkan sa'i berarti sa'i itu bukan rukun.
Ya, jadi sa'i itu tidak akan mempengaruhi sahnya haji, namun hukumnya hanya wajib. Nah, itu argumentasinya. Yang kedua, ya wasani annahu law kana min furudihi wa arkanihi la bayyanahu lis-sa'ili ya li ilmihi bi jahlihi bil hukm. Kalau seandainya sa'i itu adalah termasuk rukun, pastilah atau termasuk fardu ya atau rukun dalam ibadah haji, pastilah Rasulullah akan menjelaskannya kepada Urwah ini tadi ya, karena Urwah ini salah paham di dalam melakukan ibadah hajinya. Jadi Urwah ini ketika haji mendatangi setiap gunung yang ada di sekitar Mekah gitu ya, dipikirnya itu ibadah haji. Nah, maka Rasul mengajarkan tata cara yang benar, tapi di situ tidak disebutkan sa'i. Nah, maka menunjukkan bahwa sa'i tidak sampai sebagai rukun. Jadi kalau seandainya rukun, pastilah harus Nabi sebutkan agar tidak ditinggalkan oleh yang bertanya. Nah, ini argumentasi dari mazhab yang kedua ya, bahwa hukumnya adalah wajib bukan rukun, tapi juga bukan sunnah. Ya, jadi hukumnya adalah wajib antara rukun dan sunnah. Nah, pendapat yang ketiga yang mengatakan hukumnya sunnah ya, dalil mazhab tsali wastadalla man qala bi annahu tatawwu ya, bi annahu tatawwu. Nah, ini enggak ketutupan ini. Apa bacanya ya, Pak? Baca enggak? Bi annahu tatawwu wa laysa bi ruknin ya wala wajibin. Nah, pendapat yang ketiga yang mengatakan hukumnya sunnah bukan rukun ataupun bukan wajib, yang mengatakan dalilnya qauluhu ta'ala wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung ya ketika tafsir ijmali. Allah mengatakan wa man tatawwa khairan. Tatawwa itu dari kata tatawwu ya, artinya sesuatu yang sunnah. Fabayyana annahu tatawwu laysa biwajib. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan sa'i itu adalah tatawwu saja. Dan tatawwu maknanya adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Faman tarakahu la syai'a alaihi amalan bi dhahiril ayat. Maka kalau ditinggalkan sa'i antara Safa Marwah dalam ibadah haji dan umrah, ya tidak ada kewajiban apapun, tidak ada konsekuensi apapun, ya maka hajinya tetap dinilai sah atau umrahnya tetap dinilai sah. Ya. Kemudian hadis al-hajju Arafah, qalu, ya haji adalah Arafah. Nah, maka tadi saya katakan ya wukuf di Arafah itu semua sepakat adalah rukun. Bahkan amalan paling besar dalam ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya, qalu, fa hadzal hadis yadullu ala anna man adraka Arafah faqad tamma hajjahu. Hadis ini menjadi dalil bahwa barang siapa yang sudah mendapatkan wukuf di Arafah, maka dia telah sempurna hajinya. Karena al-hajju Arafah. Ya wa hadza yaqtadi tamam min jami'il wujuh. Ya. Jadi itu menjadi dalil bahwa telah sempurna hajinya pada setiap bentuk haji. Ya, al-amalu min jami'il wujuh. Al-amal tarkun bihi fi ba'dil asya'. Maksudnya mungkin karena haji itu utamanya adalah wukuf di Arafah, maka amalan yang lain ditinggalkan itu ya tidak masalah ya. Fabaqiyal amal ma'mulan bihi fis sa'i. Ini maksudnya apa ya? Tapi intinya adalah fabaqiyal amal ma'mulan bihi fis sa'i. Fabaqiyal amal ma'mulan bihi fis sa'i. Jadi ya meninggalkan sa'i ini tidak ada masalah ya, karena orang yang sudah melakukan wukuf di Arafah itu sudah terhitung melakukan ibadah haji. Qala Ibnu Jauzi wa ikhtalafat riwayah Imamina Ahmad. Imam Ibnu Jauzi ya termasuk ulama besar dari mazhab Hambali mengatakan telah ada riwayat yang berbeda ya yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal fi sa'i baina Safa wal Marwah terkait dengan hukum sa'i antara Safa Marwah. Fanaqal al-Athram. Jadi seorang muridnya yang bernama al-Athram itu meriwayatkan anna man taraka sa'ya lam yajuzhu hajjahu. Jadi riwayat dari Imam Ahmad mengikuti pendapat jumhur ya, mazhab yang pertama seperti yang dinukil oleh Al-Asram bahwa barang siapa yang meninggalkan sa'i dia tidak sempurna hajinya. Mana qala Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini bukan Abu Thalib paman Rasul ya, Abu Thalib dari mazhab Maliki dari mazhab Hambali mengatakan la syai' ya fi tarkihi 'amdan aw sahwan wa la yanbaghi an yatrukahu wa naqala al-Maimuni annahu tatawwu. Jadi Abu Thalib Al-Hambali mengatakan tidak ada konsekuensi apapun kalau sa'i itu ditinggalkan apakah karena sengaja atau lupa, tapi memang sebaiknya tidak ditinggalkan. Walayan bagi anjat rukahu ya. Dan Al-Maimuni ya ulama mazhab Hambali juga mengatakan menukil dari Imam Ahmad bahwa annahu tatawwu, sa'i itu adalah hukumnya sekedar sunnah saja. Baik. Ini argumentasi dari mazhab yang ketiga. At-tarjih ya, apa yang menjadi pendapat yang rajih yang paling kuat menurut Imam atau menurut Syekh As-Sabuni ya. Warajjaha sahibul Mughni al-madhhab ats-tsani ya. Nah, jadi sahibul Mughni yaitu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, Al-Hambali itu merojihkan pendapat mazhab yang kedua. Ya. Merojihkan pendapat yang kedua wa qala huwa aula. Ya, al-madhhab ats-tsani wa qala huwa aula li'anna dalilun
li'anna dalila man aujabahu dalla ala mutlaqil wujub la ala kaunihi la yatimul wajib illa bihi. Jadi Imam Ibnu Qudamah merujukan pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri ya, yang mengatakan bahwa as-sa'yu baina Safa wal Marwah itu hukumnya wajib, bukan rukun, bukan sunnah. Ya, karena huwa aula. Ya, dan ini yang paling utama untuk diambil pendapatnya li'anna dalila man aujabahu, karena dalil yang mewajibkan sa'i ini sifatnya mutlak ya, la ala kaunihi la yatimul wajib illa bihi, tapi bukan menjadi kewajiban yang akhirnya tidak sempurna suatu kewajiban tanpanya. Artinya bukan menjadi kewajiban yang berakibat haji tidak sempurna kalau ditinggalkan. Maka wajibnya adalah wajib yang bukan rukun ya, tapi wajib yang membuat harus membayar dam. Wa qalu Aisyah mu'aradun bi qauli man khalafaha minas sahabah. Adapun perkataan Aisyah yang mengatakan bahwa sa'i itu adalah rukun, maka ini dianggap bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain. Ini apa, jadi intinya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi merojikan pendapat yang kedua. Nah, uniknya begini ikhwan, pendapat yang kedua itu ya, pendapat yang kedua itu bukan pendapat Imam Ahmad dalam dua riwayatnya gitu. Ya, karena dalam dua riwayatnya Imam Ahmad berpendapat riwayat yang pertama adalah rukun, riwayat yang kedua adalah sunnah. Nah, Imam Ibnu Qudamah yang ikut bermadzhab Hambali malah merojikan pendapat yang kedua, bukan pendapat pertama dan pendapat yang ketiga gitu. Jadi tidak mengikuti dua riwayat dari Imam Ahmad tadi. Ini kalau menurut zahir dari perkataan Syekh As-Sabuni. Padahal Imam Ibnu Qudamah termasuk Hambaliul Mazhab ya. Aqul. Nah, lalu kemudian Syekh As-Sabuni berkata ya, apa yang menjadi pendapat yang rajih menurut beliau, as-sahih qaulul jumhur. Yang sahih menurut Syekh As-Sabuni adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwa as-sa'yu baina Safa wal Marwah itu hukumnya rukun ya, bukan wajib, bukan sunnah. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'a baina Safa wal Marwah wa qala khudhu anni manasikakum. Ya, karena Nabi melakukannya dan Nabi memerintahkan untuk mengambil praktek haji beliau. Wal iqtida'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibun ya, dan mengikuti Rasulullah itu hukum asalnya adalah wajib. Wa da'wa man qala innahu tatawwu ya akhdan bil ayah ghairu zahir, dan kemudian argumentasi yang mengatakan sa'i itu adalah sunnah dengan mengambil literalnya ayat ya faman tatawwa khairan, maka ini ghairu zahir ya, tidak memiliki kekuatan argumentasi itu. Di anna ma'naha kama qala At-Tabari an yatatawwa bil haji wal umrah marratan ukhra wallahu alam. Karena ada satu pendapat dari Imam At-Tabari yang mengatakan bahwa yang dimaksud tatawwu di sini adalah tatawwu dalam arti haji dan umrah yang kedua gitu ya, arti yang seterusnya setelah haji dan umrah yang pertama yang hukumnya wajib. Jadi para ulama sepakat ya bahwa umrah dan haji kedua itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau sudah dilakukan maka disitulah baru dikatakan tatawwu. Nah, jadi bukan maknanya adalah sa'i itu bukan rukun atau tidak diwajibkan. Ya. Tapi intinya ada dua tarjih nih ya. Syekh As-Sabuni mengutip dua tarjih. Tarjih pertama dari Ibnu Qudamah yang merojihkan pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, dan tarjih kedua Syekh As-Sabuni sendiri yang merojihkan pendapat jumhur dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik. Nah, ini cuma satu hukum ya ikhwan ya, terkait dengan al-muhadarah al-khamis wal 20 yang muhadarah ke-25 terkait dengan masalah as-sa'yu baina Safa wal Marwah.